Halo adik-adik semua, selamat datang di acara Sekolah Minggu Online bersama Pastolik FK Untan. Hari ini Pastolik FK Untan akan membimbing adik-adik semua dalam kegiatan Sekolah Minggu Online. Kenalin, nama Abang Frankie. Abang akan menjadi kakak pembimbing adik-adik semua pada hari ini. Sebelumnya Abang mau tanya nih, apa kabar adik-adik semua? Abang harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini, Sekolah Minggu Online kita akan membahas tema 5 buah batu. Penasaran kan apa aja yang akan kita bahas dan apa aja yang akan kita lakukan dalam Sekolah Minggu kita kali ini? Yuk, ikuti keseruannya. Nah adik-adik, sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur padamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk dapat bersama-sama melaksanakan acara Sekolah Minggu Online bersama Pastolik FK Untan. Kami mohon, bimbinglah kami dan berkatilah kami agar kami dapat memahami serta menerapkan semua ajaran yang ada pada sekolah minggu hari ini, sehingga kami dapat selalu membuahkan hasil untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang Abang pengen cerita tentang Daud dan Goliat. Suatu ketika, bangsa Israel dan bangsa Filistin sedang bertempur. Akan tetapi, bangsa Israel ketakutan menghadapi bangsa Filistin karena ada seorang sosok yang begitu besar badannya, begitu perkasa dan begitu kuat. Ia bernama Goliat. Ia begitu sombong. Ia menghina-hina Allah orang Israel, Tuhan yang perkasa. Namun tentara Israel hanya bisa diam saja karena mereka ketakutan melihat Goliat. Goliat sudah seperti raksasa saja di hadapan mereka. Siapakah yang berani melawan orang sebesar itu? Kata mereka. Lalu Daud datang. Daud merupakan anak seorang gembala. Daud sangat kesal melihat Goliat menghina-hina Tuhan Allah bangsa Israel. Daud bertanya kepada bangsa Israel yang maju berperang, "Kenapa kamu membiarkan orang itu menghina Allah kita?" Bangsa Israel berkata kepada Daud, "Siapa yang berani melawan orang sebesar dia?" Daud berkata, "Aku akan maju melawannya." Lalu Daud pun pergi untuk bertemu dengan Raja Saul. Raja Saul merupakan raja orang Israel. Dia sedang memikirkan cara bagaimana supaya ia mampu mengalahkan bangsa Filistin. Raja Daud bertanya-tanya, siapakah yang akan rela maju berperang melawan Goliat? Lalu Daud datang. "Ya rajaku." Raja Saul bertanya, "Siapa kamu dan mau apa kamu datang kemari?" Lalu Daud berkata, "Ya rajaku, perkenalkan, hamba merupakan Daud, salah seorang gembala. Hamba mendengar bahwa orang Filistin itu menghina-hina Allah kita. Hamba ingin maju berperang melawan dia. Kiranya Raja sudi memperkenankan hamba dan mengizinkan hamba berperang melawannya. Apakah kamu tidak takut melihat orang yang sebesar itu, hai anakku Daud?" "Tidak, Raja, hamba tidak takut." "Baiklah kalau begitu. Pelayan, ambilkan baju dan alat perang untuk dia." Maka pelayan memberikan baju, perisai, serta pedang. Namun Daud menolaknya. "Maafkan hamba, ya rajaku. Hamba tidak mampu mengangkat alat-alat seberat itu. Hamba akan menyiapkan alat hamba sendiri." "Baiklah kalau begitu, Daud. Kiranya Tuhan menyertaimu." Lalu Daud pergi. Daud segera menuju sungai
Ia lalu mengambil beberapa buah batu di sungai. Ia membawa batu-batu itu bersamanya. Kemudian, datanglah Daud ke hadapan Goliat. Hahaha, kata Goliat. Siapa kamu, hai anak muda? Anjingkah aku sampai kau datang padaku dengan batu dan tongkat gembala? Daud berkata, akulah Daud, seorang gembala. Tuhan Allahku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, karena engkau telah menghinanya. Hahaha. Mau apa engkau terhadapku dengan tongkat dan batu itu? Engkau tidak akan mampu melawanku. Lihat saja Goliat. Kemudian Daud mengambil batu, lalu ia memasukkan ke dalam umbannya. Kemudian ia memutar-mutarnya dan melemparnya. Sus. Sus. Batu itu melayang ke arah Goliat. Sus. Ah. Dan tepat mengenai dahi Goliat. Goliat pun kalah. Akhirnya Daud mampu memenangkan peperangan tersebut. Dengan mengalahkan orang sebesar Goliat, rakyat Israel jadi mampu dan berani untuk mengalahkan bangsa Filistin. Maka mereka segera maju untuk mengalahkan orang-orang Filistin setelah Goliat dikalahkan. Demikianlah cerita tentang Daud dan Goliat. Nah adik-adik, setelah mendengarkan cerita tadi, abang pengen kasih lihat adik-adik sesuatu. Ini, bukan caping, tapi sesuatu yang ada di bawah caping ini. Coba adik-adik tebak, abang pengen kasih lihat apa? Ayo. Tada! Ini dia. Abang pengen kasih lihat kepada adik-adik batu. Adik-adik, coba deh lihat. Abang punya berapa batu? Ayo adik-adik yang udah pandai hitung siapa? Ayo, kalau udah pandai hitung, coba ikut abang hitung. Ada berapa batu yang ada di tangan abang sekarang ini? Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yap, betul. Abang sedang memegang 5 batu. Kenapa sih abang tiba-tiba pegang 5 batu? Abang pengen jelasin kepada adik-adik tentang cerita tadi. Tentang Daud yang mampu mengalahkan Goliat dengan menggunakan batu. Daud mengalahkan Goliat dengan cara melemparkan batu menggunakan umban. Umban itu kayak ketapel. Daud mengalahkan Goliat dengan cara melemparkan batu menggunakan umban, sehingga batu-batu tersebut mengenai dahi Goliat sampai Goliat kalah. Nah, adik-adik, sebenarnya tuh kekuatan Daud bukan didapat dari batu. Daud mampu mengalahkan Goliat karena 5 prinsip yang ia pegang, yang dilambangkan dengan batu-batu ini. Adik-adik penasaran tidak? 5 prinsip apa yang Daud pegang dalam mengalahkan Goliat? Yang pertama, prinsip keberanian. Batu ini melambangkan keberanian. Daud harus mengumpulkan keberanian dulu sebelum dia mampu mengalahkan Goliat, seorang raksasa, prajurit perang perkasa dari negara Filistin. Batu yang kedua melambangkan kepercayaan diri. Daud harus pede dulu nih sebelum dia mau bertarung melawan Goliat. Dimana enggak, Daud itu masih muda, masih kecil. Sedangkan lawannya itu perkasa, besar, berbadan kekar, dan kemudian prajurit yang terbaik dari bangsa Filistin. Daud harus mengumpulkan kepercayaan dirinya terlebih dahulu sebelum melawan Goliat. Batu yang ketiga adalah batu persiapan. Sebelum melawan Goliat, Daud harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Daud cepat-cepat pergi ke sungai. Dia segera mengambil batu di sungai. Batu itulah yang akan dia gunakan untuk mengalahkan Goliat. Prinsip yang keempat dilambangkan dengan batu yang keempat adalah batu iman.
Daud percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Daud, sehingga apapun yang Daud lakukan akan diberkati. Daud mampu mengalahkan Goliat karena ia percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada dia, sehingga ia mampu untuk mengalahkan raksasa Filistin itu. Batu yang kelima adalah batu perayaan atau batu kemenangan. Batu ini melambangkan hasil dari semua prinsip yang telah Daud terapkan. Daud percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada dia ketika dia melawan Goliat. Itulah 5 batu yang Daud gunakan untuk mengalahkan Goliat. Adik-adik semua, adik-adik tahu tidak? Sebenarnya itu Goliat bisa dilambangkan dengan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika adik menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari, adik bisa menggunakan 5 prinsip yang telah Daud gunakan untuk mengalahkan masalah yang ia sedang hadapi, yaitu Goliat. Adik-adik bisa selalu menggunakan 5 prinsip ini. Yang pertama, adik-adik harus selalu berani. Kemudian, yang kedua, adik-adik harus percaya diri. Yang ketiga, adik-adik harus melakukan persiapan. Yang keempat, adik-adik harus punya iman. Yang kelima, adik-adik akan merayakan kemenangan. 5 prinsip inilah yang harus adik-adik pegang. Kita harus belajar percaya dan menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Namun kita juga harus tetap berjuang mempertahankan 5 prinsip ini, sehingga kemenangan atas masalah kita, kemenangan dari semua masalah kita itu ada di tangan kita. Mari kita selalu belajar menyerahkan diri pada Tuhan, sehingga kemenangan kita setiap hari akan datang pada kita. Nah adik-adik, sekarang yuk kita seru-seruan dengan melipat origami. Hari ini kita akan membentuk sebuah burung. Abah akan menggunakan kertas origami yang berwarna ungu. Pertama-tama, untuk melipat sebuah burung, kita perlu menyiapkan 1 lembar kertas origami berbentuk persegi 4. Kemudian, kita lipat seperti ini, membentuk persegi panjang. Lalu kita buka dan kita lipat lagi seperti ini. Kemudian kita melipat bentuk segitiga. Kita balikkan kertas origaminya dan kita bentuk kertas segitiga, sehingga sisi luar adalah sisi yang berwarna putih. Setelah terbentuk segitiga, kita akan membentuk sebuah ketupat. Perhatikan ya adik-adik caranya. Garis lurus segitiganya di sini, dan yang tidak ada garis segitiga di sini. Kita tekan sini, kita tekan dari sini ke ujung sini. Lalu kita tekan garis ini, ujung ini ke sisi bawah. Kita juga tekan ini ke sisi bawah. Seperti ini. Oke, terbentuklah segitiga. Dan rapikan ya adik-adik. Seperti ini. Setelah terbentuk, kita akan buat layang-layang. Caranya, pastikan daerah yang bisa terbuka adalah bagian bawah dan bagian yang tidak bisa terbuka adalah bagian atas. Lalu bentuk layang-layang seperti ini. Lalu seperti ini, bentuk layang-layang di semua sisi ya. Sisi belakang juga. Lalu setelah terbentuk, kita buka dan kita akan lihat garis lipatan. Kita buka bagian bawahnya tadi dan kita lipat ke dalam sisi yang udah terlipat sesuai dengan garis lipatan. Seperti ini. Di sini juga. Nah,
Kita lakukan di sisi yang sebaliknya juga ya. Jadi deh, layang-layang. Eits, belum selesai. Kita harus buka bagian luarnya di dua belah, di kedua sisi, dan akan terlihat kakinya. Kaki-kaki ini akan kita bentuk menjadi kepala dan ekor dengan cara melipat ke daerah luar seperti ini. Nah, hampir jadi nih kepala dan ekor burungnya. Lihat ya adik-adik, perhatikan bahwa di sini ada celah dan tugas adik-adik adalah memasukkan kepala dari burung sesuai dengan garis yang telah adik-adik lipat tadi. Begitu pula dengan ekornya. Khusus untuk bagian kepala, kita akan lipat seperti ini untuk membentuk kepala. Dan kita tinggal masukkan kepala ke bagian dalam. Nah, sekarang sisa sayapnya. Kita bisa lekukkan sayapnya seperti ini adik-adik. Dan sudah jadi. Yeay! Jadilah burung origami. Adik-adik silahkan coba di rumah ya. Adik-adik bisa gunakan kertas origami warna apa saja dan kreasikan bentuk burung ini sesuai dengan keinginan adik-adik. Gimana? Bagus kan? Abang tunggu ya adik-adik coba di rumah. Nah adik-adik semua, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi sedih harus pisah sama adik-adik semua. Tapi tak apa, adik-adik tenang saja, karena kami akan kembali menemani adik-adik dalam acara Sekolah Minggu Online bersama Pastolik FK Untan yang selanjutnya. Ditunggu ya kehadiran adik-adik. Nah adik-adik, sekarang sebelum menutup acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Tuhan, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu karena pada hari ini kami telah diajarkan mengenai 5 prinsip Daud dalam mengalahkan Goliat. Kami percaya dan kami mengimani bahwa dengan 5 prinsip tersebut, kami juga mampu untuk mengatasi godaan serta tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di acara Sekolah Minggu Online bersama Pastolik FK Untan yang selanjutnya. Dadah!